Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan dong sawangan jantungku, kemarin kamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Ketemu sama Mas Tri kesempatan hari ini masih di edisi di hari yang sama tapi untuk tayang di hari yang berbeda. Aku nggak tahu video ini akan tayang di hari Minggu atau hari Senin. Ya pokoknya antara Sabtu, Minggu ya atau Senin, antara tanggal itu. Aku nggak tahu akan tayang di tanggal berapa ya. Sehat berkah melimpah untuk semuanya teman-teman. Salam jumpa, salam kangen. Apa kabar semuanya? Sehat, alhamdulillah. Semoga teman-teman yang nonton video ini selalu dalam kondisi yang baik, selalu dalam kondisi yang sehat, prima rezekinya, prima kesehatannya, lancar segala urusannya ya. Amin ya Allah. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali dalam dan juga luar negeri ya. Selamat bergabung untuk yang baru pertama kali nonton. Halo, salam kenal. Yang baru atau yang lama, terima kasih masih setia nonton videonya Mas Tulus ya. Semoga manfaat. Yang sudah subscribe, terima kasih. Yang baru atau yang lama yang sudah subscribe. Kalau yang belum, ayo support Mas Tulus dengan subscribe. Pencet tombol loncengnya, hidupkan tombol loncengnya. Apa sih? Hidup. Jangan kebiasaan dok. Males ganggu nih wong, saya ganggu nih meneh. Jangan lupa dipencet tombol loncengnya, kemudian pencet tombol like-nya, dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang panjang yang pendek, jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Cerondol kita. Biasa, anak mau menang yo ora gelem ngomong, gerane ngomong ngerandu ya cangkeme. Juga dong ngombe aku. Ya Allah ya Rabbi. Apa? Astagfirullahaladzim. Ada baiknya juga sih kadang-kadang berteman dengan jin begini nih. Ada lucunya, gimana mereka suruh ngambil air kan nggak bisa ya. Masya Allah. Sehat berkah melimpah pokoknya untuk semuanya ya. Yang sudah subscribe terima kasih. Yang belum ayo support Mas Tulus dengan subscribe, tombol loncengnya jangan lupa. Dibantu pencet tombol like-nya, dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek yang panjang boleh. Teman-teman yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ya. Terima kasih banyak orang baik. Jangan lupa untuk terus support Mas Tulus ya. Yang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Teman-teman yang sedang dalam kondisi punya masalah, semoga masalahnya cepat selesai. Yang mungkin sekarang sedang seret rezekinya, semoga dilancarkan lagi sama Allah. Teman-teman yang mungkin sedang dalam keadaan kurang baik sekarang, semoga segera membaik. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Mau bahas apa Mas Tulus? Ya ini, sesuai dengan request teman-teman, Mas Tulus mau bahas sesuai permintaan kalian, yaitu terkait dengan jatuhnya helikopter
di kawasan Badung, Bali. Ada intuisi apa di balik kecelakaan yang menimpa helikopter pariwisata tersebut? Nanti Mas Tulus akan bahas secara detail ya. Sebelumnya terus-terusan ini Mas Tulus bilang 26 Juli itu Jumat besok itu sudah tinggal hitungan hari dan kami perlu prepare lebih awal. Jadi Mas Tulus minta bantuan uluran tangan teman-teman untuk mendoakan supaya Allah berikan keajaiban. Awal bulan nih jor-joran nih, aduh. Pertengahan bulan ternyata melempem dan akhir bulan ternyata lebih melempem. Masya Allah. Per 20 pagi ini nih ya masih kurang 3 jutaan lagi teman-teman. Jadi kita berharap mudah-mudahan ada orang yang nonton, Allah gerakan hatinya buat membantu ya. Amin, amin. Doakan sama-sama teman-teman, semoga sedekah nasi box kita Allah izinkan ada di bulan Juli ini. Amin. Semoga Allah cukupkan sedekah nasi box kita dengan jumlah sebanyak-banyaknya. Amin. Semoga sedekah Bumi Nusantara bisa kita gelar di bulan Syuro ini. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah. Teman-teman yang masih pengen bantu silakan cek kolom deskripsi. Ada rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya unlimited ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto di kolom deskripsi ya. Teman-teman yang membantu sedekah bumi silakan cek di postingan Mas Tulus sematkan paling atas biasanya di kolom komentar rekeningnya Permata atas namanya juga Tulus Rianto. Silahkan dicek teman-teman di kolom komentar paling atas. Kalau untuk nasi box minimal 12.000, kalau untuk sedekah Bumi Nusantara tidak ada minimal maksimalnya. Terserah teman-teman mau ngasihnya berapa ya. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah membantu tanpa terkecuali saja yang sudah berpartisipasi, sudah membantu, terima kasih. Saya hanya bisa berdoa mudah-mudahan sedekahnya jenengan Allah terima, Allah sampaikan sesuai dengan yang dihajatkan. Amin. Semoga sedekahnya jenengan bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah, bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Tulus doakan jenengan yang sedekah ke Mas Tulus mudah-mudahan hajat baiknya segera Allah kabul. Amin. Semoga sedekahnya jadi media tolak bala untuk jenengan dan juga keluarga. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Matur sembah nuwun. Ya Allah berikan keajaiban ya Allah. Waktunya sudah mepet ya Allah. Amin, 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 amin. Kabul hajate, kabul hajate, kabul hajate. Amin. Nah, teman-teman yang mau pesan minyak bidara, stoknya juga masih lumayan, ada sekitar 11 pieces lagi. Yang mau pesan silakan formatnya langsung pesan berapa Mas Tulus. Saya pesan 3 alamat saya ini, nomor HP-nya ini, kode posnya ini, kemudian nomor rumahnya ini ya. Kemana WhatsApp-nya Mas Tulus? Ke nomor WhatsApp yang di kolom deskripsi. Oke, pahami dulu fungsinya dengan tonton video packingnya, setelah itu baru teman-teman pesan. Harus difahami dulu biar chatnya Mas Tulus itu tidak terlalu panjang. Jadi teman-teman langsung pesan aja ke nomor WhatsApp di 0857. Contohnya pahami pas Mas Tulus lagi packing. Ada videonya, ketik aja Big Tulus packing minyak bidara. Oke, Mas Tulus jelaskan manfaat dan juga fungsinya. Setelah itu teman-teman bisa langsung pesan di nomor WhatsApp yang di 0857 di deskripsi. Oke, terima kasih banyak. Sebentar teman-teman, kayaknya ada kurir ini. Iya, mesti kembali lagi di sini. Alhamdulillah teman-teman. Mbak Agnes, terima kasih ya Mbak Agnes. Ada kiriman kaos loh guys. Kaosnya begini persis ya. Warnanya begini, persis bentuknya juga sama tapi ukurannya berbeda. Yang satu tadi apa dek? L sama XL, berarti yang XL buat Mas Pami, yang L buat Mas Wardi. Matur nuwun nggih orang baik. Mbak Agnes terima kasih, aku yakin betul pasti kiriman dari Mbak Agnes. Semoga berkah ya Mbak ya. Dapat ijol, dapat tukar yang lebih melimpah dari Allah. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kita nanti mau jadi trio macan. Bajunya sama ya, tapi jujur sih aku kenapa kalau udah pakai ini tuh cuma buat syuting doang tuh bisa seminggu full karena ya bahannya emang enak teman-teman. Bukannya muji, bukannya mau ngambil hati enggak, tapi memang aku tuh tipikal orang yang suka baju yang gombrong-gombrong kan, dan itu enak banget di badan. Bagi orang yang berbadan besar seperti saya itu menurut saya juga lumayan bagus. Matur nuwun Mbak Agnes, berkah ya Mbak. Terima kasih banyak. Nah, yang tidak suka dengan bajunya tadi geser ke menit berapa tadi? Setelah apa tadi?
intermezzo bagian depan. Nggak tahu menit keberapa ya. Jadi kita akan bahas sesuai dengan permintaan teman-teman terkait dengan jatuhnya pesawat di wilayah Badung, Bali yang kemarin jatuh di tanggal 19 Juli 2024, tepatnya di hari Jumat sekitar jam setengah 3 sore. Jadi helikopter ini teman-teman diisukan juga milik Raffi Ahmad ya. Mungkin kalau menurut saya Raffi Ahmad mungkin sebagai media atau mungkin juga sebagai penanam saham, kalau milik Raffi Ahmad juga masih belum terverifikasi apakah betul bahwa helikopter tersebut milik Raffi Ahmad karena pernah ditayangkan di beberapa video Instagram lewat Raffi Ahmad, tapi masih belum ada klarifikasi khusus terkait dengan ini ya. Di luar itu milik Raffi Ahmad atau bukan, alhamdulillah satu kru, satu pilot dan juga 3 penumpang yang yang didata ada dari orang luar negeri atau WNA warga negara asing, dikabarkan alhamdulillah tidak ada yang meninggal dunia alias semuanya selamat dan berhasil dilarikan ke rumah sakit. Jadi helikopter ini digunakan sebagai masyarakat atau para wisatawan yang ingin tur wisata di sekitar wilayah tempat jatuhnya pesawat tersebut. Jadi dikabarkan pesawat ini terbang menuju ke salah satu destinasi wisata untuk tur wisata ya. Terbang di sekitar 14.33, kemudian 14.37 dikabarkan terjatuh atau mengalami insiden yang sementara waktu informasinya disebabkan karena tali layangan yang aku lihat di video dan juga foto-fotonya lumayan besar ya. Jadi untuk dugaan pertama atau dugaan sementara jatuhnya karena memang terjerat oleh tali layang-layang yang cukup besar. Mungkin layang-layang yang kelas besar itu ya, layang-layang yang suka ikonik di beberapa wilayah untuk lomba, mungkin yang besar-besar banget, yang naga, yang Garuda, mungkin yang seperti itu. Jadi talinya juga lumayan besar dan ternyata tali tersebutlah yang menjadi dugaannya menjadi penyebab dari jatuhnya helikopter yang terjatuh kemarin teman-teman. Seperti apa? Adakah intuisi di balik kejadian ini? Kita akan baca secara detail sekarang juga ya. Alhamdulillah kabar baiknya adalah memang tidak ada korban jiwa di sini, tetapi semuanya mengalami luka-luka dan sudah dilarikan ke rumah sakit. Dan ada himbauan juga untuk sementara waktu wilayah-wilayah yang dekat dengan istilahnya destinasi tempat wisata atau yang digunakan sebagai dekat dengan bandar udara misalnya atau pangkalan udara ya, baik untuk heli dan juga pesawat komersil, untuk sementara waktu ditiadakan dulu kegiatan menerbangkan layang-layang karena memang beberapa tempat yang saya tahu ya, karena saya pernah ke Bali, sombong banget pernah ke Bali. Di Pandawa itu juga lumayan banyak orang-orang yang menerbangkan layang-layang, dan layang-layang memang indah gitu loh, dilihatnya juga bagus, dan mungkin lagi musim angin atau musim bagus kita nggak tahu karena memang beberapa kali disampaikan Corondol kan angin sedang kencang-kencangnya, sehingga mungkin bagi mereka ini salah satu destinasi yang bisa dijadikan hal di mana bisa dijadikan destinasi wisata, salah satunya buat terbangin layang-layang. Ini salah satu hal yang disampaikan Corondol. Nah, teman-teman, kalau teman-teman ingat, sebetulnya beberapa kali saya menghitung angka Juli atau di bulan Juli ya. Kalau teman-teman ingat, coba lihat video Mas Tulus pas bahas tanggal 1 sama tanggal 7. Mas Tulus menyampaikan beberapa hal. Kompleksnya kecelakaan di sini adalah kompleksnya kecelakaan baik di darat dan juga udara. Nah, kalau di udara saya menyampaikan ini bukan soal Mas Tulus tahu atau tahu masa depan, tapi dari hitungan angkanya Mas Tulus melihat ada potensi pesawat yang mengalami trouble atau dalam tanda kutip pesawat kecil ya, atau pesawat yang dalam arti mengalami kecelakaan ringan atau trouble saja. Pada waktu itu ada jatuh pesawat di Malaysia, kemudian di BSD ya teman-teman, dan sekarang di wilayah Bali. Apakah sesuai dengan intuisinya? Sebenarnya tidak, hanya kebetulan saja ya. Yang bisa kita lihat dari kejadian ini apa Mas Tulus? Masih ada potensi kejadian yang sama kah? Jawaban saya juga ya. 19 ini sebetulnya kalau dibilang potensinya membesar,
juga ada, tetapi sayangnya intuisi kalau kita baca lewat tanggal 19 itu intuisinya meluas teman-teman, bukan hanya untuk wilayah di mana lokasi tersebut. Jadi misalnya terjadinya di Bali, intuisinya bisa sampai ke Sumatera, bisa sampai ke Papua dan seterusnya. Jadi intuisinya ini cukup luas teman-teman dan aku tidak mau teman-teman menggarisbawahi ini mungkin karena tempat-tempat tersebut ada sesuatunya, tetapi memang kalau kejadian ini kalian larikan, kalian hubungkan dengan yang namanya maaf, dengan yang namanya campur tangan bangsa halus di sini, saya melihat memang ada kemungkinan ketika ini dicampuri oleh bangsa halus. Tetapi sekali lagi, mau kecelakaan laut, udara, darat, aku yakin dan percaya bahwa sebenarnya segala sesuatunya itu berhubungan dengan yang namanya faktor human error. Jadi aku percaya bahwa ada kesalahan dari pihak manusianya sendiri, sehingga hal yang berhubungan dengan kecelakaan yang seperti yang kita lihat kemarin ini juga salah satu hal yang mungkin muncul karena ulah dari manusia itu sendiri atau kesalahan dari manusianya sendiri. Mungkin ada kesalahan. Salah satu yang dideteksi awal adalah memang karena terjerat oleh layang-layang, dan hal ini mungkin juga kalau bagi saya ya, ini maaf saya nggak mau menyalahkan, mungkin di situ ada palinggi atau teman-teman menghubung-hubungkan dengan sesuatu yang ada di Bali. Aku agak kurang setuju ya teman-teman ya. Ada yang disampaikan memang terkait dengan Bali, nanti kita bahas di hari apa ya. Aku pengen bikin live streaming, apa namanya, live-nya tuh kayaknya soal bulan Suro, mungkin hari Selasa atau hari Rabu. Mas Tulu tuh sebetulnya juga ingin menyampaikan pesan dari si putri yang dari Bali tersebut, yang sudah muslim. Beliau banyak menyampaikan pesan untuk Bali, salah satunya memang yang disampaikan beliau ada sesuatu yang sudah tidak, apa ya, istilahnya itu sudah di luar jalur, sudah keterlaluan. Beliau menyampaikan itu memang. Salah satunya memang akan banyaknya pengambilan nyawa di wilayah Bali, tetapi beliau hanya menyampaikan terkait dengan guncangan atau dengan gempa. Nanti kita di next video lagi ya. Kalau teman-teman setuju, tulis di kolom komentar setuju Mas Tulus bahas pesan untuk Bali. Ya, tulis di kolom komentar begitu biar Mas Tulus nggak lupa. Nah, terkait dengan hal-hal yang salah dengan wilayah tersebut atau dengan titik tersebut di mana di mana heli itu jatuh, di mana heli ini menjadi seperti itu, aku melihat memang ada potensi bahwa ada kesalahan juga yang diprakarsai oleh manusia itu sendiri. Kemudian kalau ada campur tangan halusnya juga sama dengan hitungan saya, memang ada kemungkinan bahwa ada campur tangan sesuatu yang halus di sini. Entah dari faktor apa, saya nggak mau menggarisbawahi terlalu jauh. Saya nggak mau juga menghubung-hubungkan karena ternyata orang Bali itu tidak mengenal jin. Saya juga baru tahu. Maaf ya teman-teman, saya juga ini di luar batas kemampuan saya. Jadi saya juga nggak ngerti ya. Kalau bagi aku, bagi saya pribadi, kalau yang memang halus tuh kita sebutnya bangsa jin, bangsa halus lah istilahnya gitu. I don't know penyebutannya apa, tapi mungkin mereka sama, hanya penyebutannya saja yang berbeda ya. Jadi kalau teman-teman tanya ada campur tangan halus kah di sini, jawaban saya memang ada kemungkinan campur tangannya. Mungkin ada sebuah titik kesalahan yang dilakukan oleh sesuatu kemudian berimbas kepada sesuatu. Nah, karena intuisinya luas teman-teman, saya sangat prihatin sekali bahwa potensi-potensi yang sama terkait dengan besi yang jatuh ke tanah dari atas menuju tanah ini juga potensial terjadi. Jadi kemungkinannya sama. Mungkin akan ada pesawat yang jatuh. Maaf, ini dari intuisi angkanya saya bisa salah. Ada kemungkinan pesawat yang jatuh lagi, entah ini besar atau kecil. Tapi kalau komponen 19 ini jelek. Makanya saya bilang jelek, kenapa? Dia akan semakin menguat, dia akan semakin membesar. Dia akan semakin memuncak. Karena lambang besinya, lambang kerasnya angka 19 ini terlihat dengan nyata. Bisa luas kemana saja, bisa untuk wilayah tersebut, bisa untuk meluas secara universal. Apa ini? Aku pelan-pelan dino lho rek. Berasa ada abu di mulutku.
Nah, universalnya itu luas teman-teman. Jadi kemungkinan kecelakaan terjadinya di wilayah tersebut masih ada, di Bali khususnya juga masih ada, kemudian lingkup luasnya juga masih ada. Nah, sayangnya kecelakaan pesawat ini tidak bisa saya deteksi secara luas dan yang sudah pasti kemungkinannya bisa terjadi di atas Pulau Bali atau di Provinsi Bali khususnya. Kemungkinannya hanya itu. Jadi bisa di Provinsi Bali atau di provinsi lain. Jadi dengan kendala, dengan kondisi pesawat yang lebih besar. Nah, jeleknya lagi, intuisi 19 itu kan ganjil, berarti bisa 20, bisa 21, bisa 2, dan seterusnya. Dan itu jeleknya. 19, makanya saya selalu wanti-wanti, mudah-mudahan 19 itu nggak ada apa-apa, tapi ternyata ada beberapa info yang saya terima terkait dengan kecelakaan dan lain sebagainya. Di tanggal 19 Juli ini lumayan. Jadi, intuisinya terkait dengan kecelakaan pesawat yang sama, yang semakin membesar malah, bisa heli lagi, bisa pesawat juga, bisa pesawat perintis, pesawat besar, dan juga pesawat kecil. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena juga meluas. Nah, simbol gempa juga muncul di balik angka 19072024. Hati-hati, hujan lebat, kemudian dibarengi juga dengan gempa dengan skala yang besar. Seperti yang disampaikan Putri, Bali ini juga sangat mungkin ada ancaman gempanya karena saya melihat hitungan angkanya juga ada yang mengarah ke situ. Oke, dan intuisi gempanya bisa mengarah dari Bali dan juga meluas, bisa 20, 21 ada gempa. Tidak harus di Bali memang, tapi bisa meluas. Tetapi potensi untuk terjadi di Bali tanggal 20-nya ini juga sangat mungkin. Ya, hari ini ada gempa itu juga sangat mungkin. Atau 21, 22, 23 dan seterusnya. Karena intuisinya adalah pendek ya. Bisa 19, 20, 21 dan seterusnya. Itu salah satu hal yang muncul. Kecelakaan darat pun juga lumayan di sini. Kecelakaan darat dengan korban yang cukup banyak, dengan potensi yang cukup besar, menurut aku juga sangat-sangat mungkin terjadi dengan kendaraan yang 9 ini kan simbolnya baja. 9 ini simbolnya keras, 9 ini simbolnya besi. Jadi mungkin bukan kendaraan yang digunakan sebagai media transportasi kecuali bis. Kalau bis tuh lumayan banyak kandungan besinya. Mungkin juga kendaraan-kendaraan yang kayak tangki minyak, kemudian mobil-mobil apa tuh yang apa sebenarnya kalau yang bawa peti kemas itu ya pokoknya kayak gitu-gitu. Jadi komponen kuatnya adalah mobil-mobil dengan skala besar kecelakaannya. Jadi mungkin dia bawa tangki gas, bawa tangki minyak itu kan besar dengan skala besi yang cukup banyak. Nggak nyambung ya maksudnya Mas Tulus ya. Jadi kecelakaan yang dibaca melalui angka 20 ini lumayan kompleks. Salah satunya adalah terkait dengan kecelakaan di darat dengan konteks dalam tanda kutip di sini dengan kendaraan-kendaraan besar atau komponen besinya juga lumayan padat. Ini juga muncul. Lalu tingkat meninggalnya orang ini juga lumayan banyak di sini. Hati-hati. Dan intuisinya ini bisa terjadi di Bali, bisa juga di luar Bali. Jadi teman-teman, Bali ini beberapa ancamannya terlihat dari pesan yang disampaikan dari intuisi terjatuhnya heli tersebut. Salah satunya adalah gempa, kemudian pesawat yang jatuh lagi atau heli lagi, kemudian juga kecelakaan darat atau bahasa kasarnya banyaknya pengambilan tumbal di wilayah Bali tersebut juga sangat akan mungkin terjadi di wilayah tempat kejadian perkara. Salah satunya kita sebutkan adalah Bali tadi. Oke, ini salah satu hal yang muncul. Kemudian ada simbol angin teman-teman di sini, angin yang kuat. Hati-hati juga untuk Bali dan juga Nusantara khususnya. Corondol sudah mengingatkan, nanti kita buat videonya setelah ini terkait dengan gelombang tinggi yang disampaikan Corondol. Apakah ini bisa diwaspadai juga karena Corondol di akhir bulan sudah menyampaikan beberapa hal, di antaranya adalah terkait dengan gelombang tinggi yang terjadi di akhir bulan. Itu yang disampaikan Corondol. Semoga jadi bahan kewaspadaan buat kita semua, dijadikan bahan kehati-hatian. Kemudian simbol tanahnya ini kan juga lumayan besar, jadi waspadai juga ketika gunung yang ada di Bali yang mungkin aktif
yang mungkin sedang tidur ini juga akan terkontaminasi untuk aktif. Jadi hati-hati. Nah, ketika saya baca 14.33, 14.37, karena sebenarnya kejadiannya 4 menit saja ya. 4 menit dari landing kemudian landing pak take off sih bahasanya. 4 menit setelah take off ya, tiba-tiba 4 menit kemudian dikabarkan terjatuh karena terjerat tali-tali dari layangan tersebut ya, dan kejadian cukup sebentar, hanya 4 menit saja di udara kemudian jatuh. Dan 1433 kemudian 1437 ini juga merupakan simbol-simbol lambang angin dan juga air, di mana ada pesan untuk Bali. Aku nggak mau terlalu jauh menyampaikan, aku takut salah, tapi intinya memang Bali sepertinya harus diperbaiki. Seperti apa pesannya nanti kita bahas aja di next video ya teman-teman, terkait dengan pesan untuk Bali yang disampaikan Putri kepada saya. Sepertinya Bali memang harus ada yang diperbaiki dari beberapa sisi. Kita bahas di next video saja ya. Tapi memang mudah-mudahan kita doakan sama-sama insiden-insiden seperti ini tidak ada lagi. Hanya sekedar membaca intuisi, yang saya baca itu bisa benar bisa salah. Mudah-mudahan salah dan tidak terjadi apa-apa. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oh ya, tambahan saja teman-teman terkait dengan intuisi di balik angka 19 ini juga simbol yang sangat keras bagi kalian yang mungkin istilahnya itu akan memiliki pengaruh kepada sifat dari manusia itu sendiri. Jadi teman-teman harus hati-hati. Jadi akan ada emosi-emosi yang memang bisa terpancing oleh kita, oleh kalian lewat tanggal 19 Mei ini. Jadi akan banyak orang merasa lebih emosional daripada sebelumnya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Ya insya Allah semuanya baik-baik saja. Baliku aku berdoa mudah-mudahan Allah masih berikan aku panjang umur. Allah masih berikan aku rezeki untuk aku bisa ke Bali lagi. Masih banyak yang harus aku pelajari dari Bali. Bukan soal keyakinannya, bukan soal apapun itu. Tapi memang ada sesuatu yang harus aku cari tahu di sana. Dan wah, nggak salah sih kalau Bali dibilang Pulau Dewata karena memang banyak sekali yang spesial di sana ya. Oke, waspada orang Bali, insya Allah Bali semuanya baik-baik saja. Amin. Dan kita semua dijauhkan dari bala apapun ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga manfaat yang Mas Tulus sampaikan hari ini teman-teman. Jangan lupa untuk jadi manfaat bagi orang-orang sekitar kita. Jangan lupa untuk terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang saat ini sedang seret rezekinya semoga diberikan kelancaran. Amin ya Allah. Teman-teman yang sedang punya tanggungan hutang piutang, amin. Semoga utang endang lunas. Amin. Yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Amin. Teman-teman yang saat ini sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen punya momongan, pengen punya kendaraan. Amin. Semoga hajat teman-teman yang nonton video ini segera Allah kabul. Amin. Dan teman-teman yang sedang jual aset, semoga asetnya cepat terjual, khususnya buat teman-teman yang bernazar apabila asetnya terjual akan membantu sedekah Bumi Nusantara. Saya doakan, kita doakan sama-sama semoga asetnya cepat terjual. Amin. Yang merintis usaha semoga usahanya lancar, laris manis dagangannya. Dan juga teman-teman yang nonton video ini juga Mas Tulus, semoga termasuk orang-orang yang dipilih sama Allah untuk dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun. Terima kasih banyak. Mas Tulus minta maaf kalau ada penyampaian yang mungkin terkesan menggurui atau keminter. Insya Allah tujuan Mas Tulus tidak di situ, dicerna dengan segi terbaik. Saya berharap mudah-mudahan yang saya buat setiap hari video ini meluangkan waktu, ada manfaat bagi teman-teman yang nonton. Nggih, matur sembah nuwun. Terima kasih. Kalau ada salah-salah pengucapan saya minta maaf ya. Mas Tulus pamit mundur. Mas Tulus ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu orang baik, sehat selalu buat semuanya ya. Dah, semangat weekendnya. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.